Video. Mati aja, mati. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baik. Selamat siang ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Semoga anak sekalian semuanya sehat selalu dan merasa bahwa hari ini diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Sebelum itu saya minta kelas yaitu Nofri untuk memulai doa tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kelas ini, langkah baiknya kita buka dengan apa? Dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Tapi tolong anak-anak jawab dengan semangat yang serius. Yang pertama, Zaidan Kaisar. Ada Pak. Oke. Langsung seperti Zaidan. Ulang lagi. Hadir Pak. Kalau udah skip Zaidan. Selanjutnya Aris Ibrizi. Hadir Pak. Oke. Selanjutnya Ika Saki Abdi. Hadir, Pak. Oke. Hadir semua ya. Hadir. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Bapak ingin reminder atau merefresh materi kalian terhadap materi yang sebelumnya. Nah, ada yang tahu sebenarnya itu materi apa? Sulaiman, Pak. Sulaiman. Adakah yang di sini kasih tahu gitu? Apa inti dari materi minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi Sulaiman itu adalah cabang-cabang iman, Pak. Seperti rukun iman dan enam itu, Pak. Betul. Nah, Sulaiman ini yang pertama tadi itu, Pak. Apa boleh katakan, Pak? Pokoknya Syabul Iman itu kan banyak banget ya Pak cabang-cabangnya. Tapi yang paling utama ya ini membaca 2 kalimat syahadat Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, hebat sekali ya Ika dan Mawa. Kita beri tepuk tangan untuk Ika dan Mawa. Benar ya, dari Ika dan Mawa. Jadi Sulaiman itu merupakan cabang-cabang iman. Ya, ada apa? Dika, kenapa terlambat? Tadi saya ada ini dulu Pak, lomba lari. Oh gitu, lagi. Udah akan masuk kelas ya tentunya. Jangan lupa untuk mendapat tentunya Dika. Oke, baik. Benar ya. Lanjut kepada pembelajaran materi hari ini yaitu Fastabiqul Khairat. Di sini apakah ada yang tahu nih apa itu Fastabiqul Khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Di sini sebagaimana ditulis Allah kenapa? Maka dalam lomba kamu dalam berbagai kebaikan. Nah, pada pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin kalian menemukan satu intinya. Pertama pembelajaran yaitu menjelaskan arti dan guna Fastabiqul Khairat berdasarkan Al-Quran, kemudian mengidentifikasi karakteristik etos kerja Islami, kemudian meladani semangat berkompetisi dalam kebaikan dan bangun etos kerja. Nah, benar yang tadi kata teman-teman, sebenarnya anak bahwa Fastabiqul Khairat adalah ajakan untuk berlomba dalam membuat kebaikan secara ikhlas dan berkelanjutan. Sesuai dengan yang saya buat di sini ada foto apa aja sini? Foto orang Menolong, sholat, batu, Ya, di sini adalah contoh dari Fastabiqul Khairat atau perbuatan baik. Nah, di sini ada orang yang sedang memberikan makanan, ada yang sedang beribadah, ada yang sedang membantu menyenangi anak-anak kecil. Itu suatu amal kebaikan. Nah, di mana letak Fastabiqul Khairat dan di mana letak ajakan berlomba dalam kebaikan? Dalam melaksanakan hal di sini, kita mengetahui bahwa di sini kita melakukan secara berbarengan, saya bersama-sama. Dengan melakukan hal yang kita lakukan seperti itu, maka kita ini secara tidak langsung mengajak orang-orang untuk berbuat yang sama seperti itu. Nah, di sini ada dalam Al-Quran. Ada yang ingin membaca dalilnya? Baik, dari Mawar. Ini semuanya Pak. Baca satu aja. Fastabiqul khairat ilallah marji'ukum jami'a. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan sampai kepada Allah bagi kalian semua. Ya, baik. Di sini ada banyak dalil ya. Al-Quran 48, Al-Maidah 48, dan juga Al-Mu'minun ayat 1. Dan intinya ialah bahwa kita dalam landasan beragama kita itu Al-Quran, bahwa apa yang menginginkan kita untuk kita selalu berkebaikan, baik itu berlomba maupun
dijelaskan ada ganjaran di dalamnya. Nah, di sini ada contoh praktik fastabiqul khairat. Nah, di sini coba dari Ira apa yang ada di foto-foto ini? Itu yang pertama itu bapak yang membantu anak yang mencari PR. Yang kedua ada relawan yang memungut sampah. Yang ketiga itu ada anak kecil yang membantu yang memberi makan kepada orang fakir miskin. Yang keempat itu ada seorang perempuan yang membersihkan kaca. Yang kelima itu memuji orang dengan berkomentar yang baik, seperti nice, terus super dan segala macam. Terus yang terakhir itu ada seorang bapak yang bersedekah di masjid. Ya, terima kasih kepada Ira yang telah menjelaskan bukti atau contoh-contoh dari praktik fastabiqul khairat. Jadi dapat dipahami ya anak-anak bahwa fastabiqul itu tidak hanya melulu untuk ibadah, so zikir, sholat, puasa, tapi juga perbuatan yang bergantung dengan manusia sendiri ataupun alam gitu ya. Okay, next. Nah, di sini Bapak ingin memberikan kepada anak-anak semua itu tantangan. Ya, challenge. Ya. Jadi pada yang pertama anak-anak Bapak ingin bahwa anak-anak dapat membantu teman yang kesulitan belajar tugas, kemudian bagi makanan dan teman yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga mengucapkan terima kasih dan ujian tulus. Kemudian keempat membersihkan lingkungan kelas atau masjid. Kemudian mengirim motivasi. Dan yang keenam tidak berkata kasar. Itu challenge yang saya pengen Bapak anak-anak Bapak hari nanti mengulangi. Nah, di sini masuk pada etos kerja dalam Islam. Coba dari Aisyah bisa jelaskan ada gambar ini? Ya, jadi etos kerja dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama ada disiplin, kemudian tanggung jawab, profesionalisme, dan kemudian amanah. Oke, baik. Jadi ketika kita sudah mengembangkan fasal tersebut, maka secara tidak langsung kita membangun etos kerja dalam Islam pada diri kita sendiri. Yaitu ada disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan juga amanah. Di mana kalau kita menguasai empat bidang ini, kita dapat dikatakan sebagai manusia yang sukses baik dalam dunia maupun akhirat, karena kita sudah meneliti atau mendalami unsur-unsur yang penting bagi hidup kita. Next. Nah, di sini Bapak ingin membuat kelompok ya, kelompok diskusi, dibuat berdasarkan 3 peminatan dalam pembelajaran, yaitu ada kinestetik, audiomotorik, dan juga visual. Di sini Bapak akan membagikan LKPD, dan ini berkaitan dengan diskusi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi pada lembaran tersebut ada beberapa soal. 3 Pak. Ya, ada 3 soal. Bapak kasih waktu 1 menit bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, nanti foto-foto kan lagi ke depan. Ya. Baik Pak. Oh, ada. Oke, waktu sudah habis ya anak-anak. Dari kelompok-kelompoknya tolong ke depan pastikan apa hasil diskusinya. Iya Pak, saya satu nomor aja Pak, satu nomor. 1 nomor saja. Pilihan dari nomor. Sebutkan salah satu ayat Al-Quran yang berisi ajaran fastabiqul khairat. Di dalam Al-Quran itu terdapat ayat Al-Quran
kasih. Boleh, Pak. Dulu. Oh, Ya. oke. Dari kelompok lain apakah ingin menambahkan pernyataan dari Ma'wan? Sudah Pak, sudah cukup. Oke, Sangat cukup. jelas Pak. Oke, kelompok berikutnya dari kelompok Mangri. Silakan. Dia terserah nomor berapa Pak? Iya, Mangri berarti. 23. Apa arti kesulitan nanti kesulitan kita lewat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mana kita dianjurkan untuk selalu berlomba-lomba dalam berbuat baik. Terus menurut kamu apa kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Atau kemudian saja satu Oh, saja. Tidak Pak, cukup Pak. Oke, baik. Dari anak-anak apakah yang menambahkan pernyataan? Cukup. Baik. Sudah Pak. Oh, baik. Jelas. Dari kelompok lain, dari kelompok Kai. Baik Pak, menurut kamu kenapa kita perlu berlomba-lomba kan? Menurut saya kelompok kami perlu ya Pak, karena agar para kita ini sesama manusia semangat gitu Pak untuk berbuat baik kepada orang lain gitu. Oke. Baik. Apakah dari anak-anak ingin menambahkan kaitan dari Kai? Kait tersebut hari ini? Cukup Pak. Cukup. Baik. Karena sudah cukup ya diskusi kita pada siang hari ini, mari kita memberikan aplaus untuk sekali kita semua. Boleh duduk kembali. Makasih, Pak. Oke. Baik. Masuk ke next section, kita refleksi diri. Nope. Jadi setelah kegiatan pada siang hari ini, Bapak ingin kalian akan membuat refleksi diri teruskan pada sudut kertas, yaitu yang bersoalan apa kebaikan yang sudah kau lakukan hari ini, kemudian apa yang ingin aku biasakan. Nah, di sini Bapak ingin menutup pembelajaran dengan sebuah quotes, yaitu jadilah cahaya dalam kegelapan. Jangan tunggu orang lain berbuat baik, mulailah dari dirimu. Jadi Bapak pengen anak-anak ini untuk selalu bermotivasi, selalu menginisiatif untuk melakukan hal-hal kebaikan. Tidak menunggu orang lain, tapi langsung saja kita lakukan jika kita bisa melakukan hal itu. Baik Pak. Baik, Pak. Nah, kita sudah berakhir pada masa pelajaran ini. Nah, Bapak ingin mendengarkan salah satu dari anak-anak tentang refleksi pada hari ini. Apakah ada yang ingin berinisiatif? Nah, baik, silakan Dika sekarang. Bahwasanya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan juga sangat inspiratif dan juga materinya mudah dipahami Pak. Oke, terima kasih kepada saudara Dika. Baik, untuk keempat tokoh pengetahuan kita terkait Sabda Khairat, Bapak ingin menjelaskan kepada anak-anak untuk mengisi link kabut pada yang ada saya di PPT ini ya, dan underline pukul 23.59. Baik Pak. Sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup. Baik. Karena sudah mencapai akhir penutup dari pembelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelas saudara teman Novi, silakan. Baik, karena kita sudah selesai melakukan pembelajaran siang ini, marilah kita bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kalau tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat